Iya. Oke, ada lagi yang baru pertama kali ikut? Udah kelihatan, Pak? Ada lagi yang baru pertama kali ikut? Ya. Oke, kalau misalnya tidak ada, kita lanjut ke Ibu Ros. Nah, Ibu Ros ini pengalamannya banyak, jadi kita akan mencoba mendengarkan dan kita bisa belajar dari Bu Ros tentang pemaafan. Oke, silakan Bu Ros. Ya, pertama ini kan mengenai menghadapi badai kehidupan. Nah, di sini saya mau sharing pengalaman seperti semoga sih apa yang saya sharing di sini bisa bermanfaat buat teman-teman di sini dalam menghadapi masalah, kita memberikan makna hidupnya dia bermanfaat lagi. Saya mendukung juga untuk teman-teman yang sedang menghadapi pergumulan, juga nantinya dengan sharing-sharing ini bisa menguatkan, bisa memaafkan tentang di sini kita ingin berbagi bagaimana ini ya. Sebenarnya semua itu ada berkaitan dengan tarik menarik juga dengan law juga. Jadi nggak aja itu saya belum maksudnya sengaja menjauhkan gitu. Pada waktu itu nih saya rumah tangga saya udah berjalan setahun. Bu Ros, sorry Bu Ros, suaranya putus-putus. Putus-putus ya? Iya. Sekarang gimana? Ya, sekarang udah lebih jelas. Coba udah. Ngomong lagi. Ya. Iya, jadi rumah tangga saya kan ini bertahan selama 11 tahun. Iya. Jadi selama 11 tahun itu fine-fine aja, tapi waktu tahun bisa itu banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar dugaan, di luar harapan. Sepertinya seperti ini dari orang luar gitu rumah tangga saya. Jadi saya cerita dari awalnya saya nikah itu banyak dicampuri pihak saudara keluarga suami saya. Jadi mulai dari nikah itu tantenya ini yang membesarkan suami saya. Jadi suami saya juga berasal dari broken home juga. Mama papanya kan bercerai. Jadi waktu mamanya dicerai itu hanya dipulangkan saja gitu. Dan anaknya nggak pernah kasih ketemu lagi sama pihak tantenya dan pihak keluarga mereka gitu. Jadi mereka dibesarkan sama tantenya ini. Jadi waktu saya nikah, tantenya ini ikut campur gitu. Ikut campur urusan sampai kalau bagian baki apa segala macam itu ikut campur sampai omongan-omongannya pun kayak ngatur gitu. Ketika anak saya lahir, saya mulai punya anak pertama. Itu yang belum 40 hari ya. Anak saya itu langsung mau dibawa. Saya pinjam anaknya katanya. Jadi anak saya tuh dibawa. Detik itu kan kita masih menyusui, masih baru melahirkan masa nifas gitu ya. Tapi dia maksa gitu. Kenapa sih mertua aja mau lihat kok nggak boleh
Jadi dia gendong, dia beresin baju bayinya, dia bawa, itu dibawa nginep seminggu. Dan saya nggak bisa ngomong apapun. Dan suami saya juga nggak membela saya, juga nggak membela dia, hanya bisa, ya sudahlah kasih aja. Tapi sampai waktu udah anak ini seminggu di nginepin, agak mulai demam-demam gitu, sakit, dipulangin anak saya. Waktu anak saya dipinjem itu, rasanya sakit gitu. Saya baru melahirkan kan masih kangen gitu sama baby, masih norak lah ya, anak pertama gitu. Tapi ya sudahlah, saya cuman bisa mandangin ranjang baby yang kosong gitu. Dan ya sudah, pasrah saja. Nah, jadi sering kejadian kayak begitu pas anak lahir kedua, saya nggak mau kasih tahu anak saya lahir. Jadi saya gitu. Melahirkan di rumah sakit gitu, saya nggak kasih tahu berita anak saya lahir. Nah, mulai dari detik itu, mulailah ada konflik-konflik gitu. Sebenarnya saya trauma takut anak saya dipinjam lagi gitu. Nah, sebelum anak saya lahir ini, yang kedua, waktu saya hamil, itu ada kejadian dengan dicampurin dengan adik ipar dan tante yang satu lagi. Jadi tantenya tuh ada banyak. Nah, jadi mulai dari situ kayak ada cekcok sedikit lah gitu. Dan cekcok itu masalah kunci rumah sih sebenarnya, hal sepele gitu. Sebab waktu itu adik ipar saya nikah, tahu-tahu waktu seharusnya kan udah keluar rumah gitu kan. Jadi saya cuma waktu itu tiba-tiba di dalam rumah lagi, saya ada di dalam gitu. Dan dia tersinggung gitu. Waktu tersinggung, ya ngomongannya sudah nggak enak gitu kan. Oh, saya cuma pikir kaget aja, takut oh ada di dalam gitu. Jadi masalah omongan aja sih. Hal kecil jadi besar dan sejak itu dia mengutuk-kutuk gitu. Dia mengutuk-kutuk kan saya lagi hamil. Dan saya detik itu saya tolak. Saya nggak mau terima kutukan itu. Saya tolak. Saya kan jadi saya waktu saya tolak dalam nama Yesus. Jadi suami saya mungkin serba salah. Kesini istri, ke sana saudaranya, pihak keluarga dia. Gitu. Jadi saya itu perasaannya seperti rumah tangga ini kok mau ngapa-ngapain nih, harus diatur mereka gitu. Dia omong apa gitu. Dan seringkali kasih komen-komen yang gak enak. Nah, mulailah ada perasaan-perasaan yang ganjel. Jadi kalau saya ngapain, selalu salah. Saya begini, saya salah. Gitu. Nah, dan sejak itu perasaan aku terhadap suami mulai nggak enak gitu. Suami juga mulai agak-agak gitu sampai akhirnya saya jarak berapa lama baru ada, sejak itu dingin hubungan kita itu dingin. Lama juga setelah 4 tahun anak saya yang ketiga lahir. Itu pacarannya cuma 2 kali dan akhirnya saya hamil dan anak yang ketiga itu lahir. Anak ketiga itu lahir dan saya udah bersikap biasa-biasa aja sama saudara-saudaranya. Ya coba ngimbangin semua. Nah, anak saya yang ketiga lahir ini sampai dia berumur 2 atau 3 tahun kita masih oke-oke aja. Nah, detik itu saya pergi disuruh holiday sama ke Australia. Kira-kira 1 bulan lebih ya. Gitu. Dan mulai waktu itu saya melihat suami saya itu sudah berubah. Gitu. Nah dari situlah mulai aneh. Kok sikap suami saya ini nggak seperti biasanya gitu. Nah, nggak lama itu sekitar tahun itu kan bulan-bulan Juli Agustus itu Lebaran itu libur. Waktu itu dia sakit. Waktu dia sakit menggigil gitu, saya nggak tahu kenapa. Pokoknya dia menggigil.
Saya bilang, yuk ke dokter. Oh, tolong panggilin teman dia. Kok harus teman? Kan saya istri kamu. Saya antar kamu ke dokter. Jadi dia mau perginya diantar sama teman dia, teman SMA. Jadi waktu saya di liburan itu, mereka ada reuni, pertemuan teman-teman lama. Nah disitulah yang membuat dia mulai berubah. Dan dia seperti diri dia lagi. Dan itu saya heran gitu. Kok menghindar ya? Apa-apa menghindar. Oh ya saya ada kerjaan. Jadi dia menghindar, mulai menjauh keluarga gitu. Pergi ya, 2 minggu kangen, ini enggak sampai 3 bulan. 3 bulan katanya ada di luar negeri. Pergi, saya nggak curiga, cuman Pi, pinjem pen 1, Pi. detik itu saya Iya, Pak. ya Gantian yang ini. detik itu saya dikasih kertas tanda tangan. Kertas itu blank, kosong ya, kosong gitu, nggak ada tulisan, nggak ada apa, kertas kosong, ada materai. Ini tanda tangan aja, nanti ini sebenarnya untuk apa ya, tanda tangan aja lah katanya. Dan itu saya bingung juga, saya juga nggak ngerti hukum detik itu, nggak ngerti, masih namanya ibu rumah tangga gitu ya. Oh ya suami yang mau apa saya turutin aja gitu. Ini untuk kebaikan kamu juga, supaya bela kamu dan anak-anak. Oh ya udah saya tanda tangan gitu. Gak lama kemudian itu ada kejadian dan mulai dia pulang malam, pulang pagi gitu ya. Saya tegur, setiap saya tegur jangan cari ribut. Saya tegur pelan-pelan, dia yang teriak-teriak. Saya jadi balas lagi, kok kenapa pulang pagi gitu kan. Bilang ada urusan. Dan jadi sejak itu kita komunikasi itu nggak ada, nggak lancar. Bahkan diamnya saya itu bingung. Sudahlah, kalau saya ngomong nanti ribut. Dan kadang-kadang juga saya penasaran, jadi saya tanya, kemana sih kok harus pulang pagi gitu kan. Sering itu, dan saya jadi sering tungguin tidur di sofa sampai dia pulang jam 5 pagi. Dia cuma lihat udah pulang, oh ya udah saya urus anak-anak, sekolah segala macam gitu. Yang penting dia sudah pulang. Nah, gak lama itu sekitar bulan ya tengah-tengah tahun lewat gitu. Itu di rumah tangga kita tuh banyak yang datangnya, entah ada peramal, entah ada orang yang ngerti hukum, pengacara lah gitu. Jadi saya nggak begitu, udah biarinlah itu teman-teman dia mau ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi detik itu juga nggak lama mertua saya sakit. Pergi berobat ke Singapura. Nya tuh lagi di negara lain gitu. Coba kamu nyusulin dulu aja ke Singapura. Yang suruh ini tantenya. Udah saya nyusulin ke Singapura. Suami saya tuh nyusul dari negara lain tuh ke Singapura. Tapi aneh, tingkah lakunya itu kita tidur di hotel dan dia sibuk dengan laptop dia, nggak tahu ngapain, kayaknya kerja atau gimana. Saya nggak pernah curiga apa-apa gitu. Nah, tapi saya punya firasat ada sesuatu yang terjadi gitu. Dan detik itu aneh gitu. Kok tumben-tumbenan saya disuruh naik taksi sendiri, pergi dari hotel ke rumah sakit. Itu nggak pernah begitu. Dia tuh paling takut saya nyasar, kayak seorang yang suka nyasar gitu. Suka lupa jalan, suka lupa tiba-tiba gimana, aduh yang mana nih, yang mana bisa lupa. Jadi saya suka nyasar lah gitu. Biasanya dia paling khawatir. Kali ini enggak, aku diantepin aja dilepas. Ya udah berangkat dulu deh naik taksi.
berangkat dulu deh gitu. Dan dia sibuk dengan dulu zaman waktu itu sibuk chat dengan komputer ya gitu, bukan handphone. Jadi dia ngechat dengan siapa saya nggak tahu. Dan saya punya perasaan ada seseorang di hotel ini. Karena breakfastnya kita nggak pernah nyatu. Kita mau breakfast, saya turun dulu deh. Saya naik, dia turun breakfast gitu. Jadi aneh gitu. Ya sudah, pas saya mau pergi ke rumah sakit, saya disuruh jalan dulu sendiri. Akhirnya saya pulang ke Jakarta. Dia yang bawa papanya. Saya pulang ke Jakarta nggak satu pesawat. Saya pulang lebih awal karena anak-anak saya nggak bisa tinggal lebih lama. Dari situlah banyak yang teguran-teguran buat saya. Saya merawat orang tua saya, mertua saya, papa mertua. Itu banyak sekali salahnya. Saya berusaha yang sebaik-baiknya mandiin orang tua, ya istilahnya merawat dia. Pagi-pagi saya siapin makanan sehatnya. Kalau dia lagi mau dipijitin, saya pijitin. Dan saya istilahnya anak lah gitu, kan berusaha yang terbaik. Nah, sampai suatu hari tantenya ini datang. Si papa ini jam 10 pagi, gatel. Jam 8 pagi. Dari atas loteng, itu saya diterakin. Kok beli salad aja pelit? Salad apa ya? Saya masih bingung-bingung. Ternyata disuruh beli salad gatel. Kan papa saya belum ngomong. Nah, itu semua saya, kalau yang datang itu selalu teriak. Akhirnya saya bingung, sedih. Akhirnya saya salapnya aja, saya beli. Nah, akhirnya waktu itu papa itu lumpuh, dan saya perkenalkan satu Shinsei. Shinsei ini bisa nyembuhin stroke. Jadi saya panggil Shinsei ini datang ke sini untuk bantu menolong papa mertua. Tapi 5 hari kemudian bapak saya bisa berdiri, lidah yang kaku itu juga sembuh karena jarum gitu. Nah, wah Shinsei-nya bagus. Tapi pihak dari itu masuk karena Shinsei itu saya kenalin. Hanya mereka ganti Shinsei, dia dikasih, papa saya dikasih makanan minyak-minyak. Dan makanan minyak ini saya nggak kasih ke papa saya. Saya cuma kasih Avermut gitu-gitu, jus jeruk. Dan minyak ini saya nyumpetin. Karena kan dia lagi stroke, saya nggak mau dia lebih sakit lagi. Tapi saya dimarahin, katanya saya jahat nyumpetin ini makanan. Saya bilang, orang papa nggak boleh makan ini. Jadi papa dulu baru makan. Kamu aja nggak kasih. Jadi saya dituduh lagi gitu. Nggak sayang papa saya. Sampai akhirnya bapak saya sudah bisa jalan, bolak-balik ke rumah si tante itu. Akhirnya sakit lagi, mulai sakit lagi. Jadi detik itu berbarengan bapak saya pun sakit. Ayah saya sakit di bulan Oktober. Cuma makan waktu nggak sampai seminggu. Papa saya juga stroke, tapi sempat sembuh dan kumat lagi. Akhirnya papa saya meninggal di bulan Oktober. Nah, papa mertua saya agak mendingan dan mereka yang mulai makan sembarangan lagi saya nggak tahu karena jarang ketemu lagi. Waktu papa saya meninggal, saya juga nggak mau kasih tahu papa mertua saya, takutnya kan dia kepikiran. Saya bilang adik ipar saya jangan kasih tahu si papa, takutnya ntar dia stres gitu. Papa saya meninggal, suami saya masih di luar dan waktu kembali datang ke tempat rumah duka, saya melihat dia datang bukan sebagai
mantu ya, bukan, tapi sebagai tamu. Teman saya sadar, kok itu suami kamu? Iya, kok nggak seperti mantu ya, sepertinya tamu. Gitu. Cuman gitu aja, ikut sembahyang, ikut ngidarin peti segala macam gitu kan, bapak saya Buddha. Jadi saya nggak ngeliat itu, ya udah biarin aja. Tapi dia memang cuek. Nah itu bulan 10. Nah sekitar mau 40 harian gitu, saya masih duka cita ya. Saya melihat dia cuek-cuek gini. Saya akhirnya saya bingung, ada apa dengan rumah tangga saya? Saya berdoa, Tuhan, ada apa dengan rumah tangga saya? Saya nggak bisa tembus melihat persoalan-persoalan apa yang ada di dalam rumah tangga ini. Kasih tahu saya Tuhan. Kasih petunjuk, kasih clue. Gitu. Detik itu saya nginep di rumah mama saya. Saya bingung gitu. Terus waktu itu saya nggak bisa makan, saya cuma duduk melamun sambil bapak saya meninggal. Saya setiap kali saya cuma di ruang tamu menyendiri gitu aja. Dan di TV itu saya setel waktu itu ada acara jam 12 malam atau jam 11 malam. Saya setel TV. Saya lihat ada acara solusi. Belum ngerti saya acara solusi itu harus ada kirim SMS, minta didoakan. Saya catat nomornya. Saya kasih tahu perkara saya. Saya minta tolong. Saya harus apa? Gitu. Jadi, dan saya nggak tahu apa yang terjadi. Nah, ketika itu terus saya disuruh berdoa dan saya didoakan. Nah, akhirnya saya pulang setelah ini, itu saya ada bolak-balik ke rumah saya. Waktu itu hari Minggu, saya mau ajak anak-anak saya ke gereja. Nah, tiba-tiba saya ketemu HP di ruang karaoke. Dulu kita punya ruang karaoke. HP ini anak saya udah siap-siap mau saya ajak ke gereja. Anak saya bilang, ini papi semalam main ini HP gitu. Terus saya, oh ya biarin aja HP papi. Saya nggak pernah kutak-katik buka-buka HP dia sih ya gitu. Terus tapi di HP-nya rame, di samping HP itu ada ketikan terjemah dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Gitu. Kok apa sih ya? Coba mami nggak bisa membuka nih, coba kamu bukain gitu. Saya dibuka. Anak saya yang buka. Karena anak saya suka main game di HP-nya papinya kan. Oh, kok ada tulisan saya sayang kamu, saya mau ketemu kamu. Gitu. Saya bingung, ini siapa ya? Nah di sini mulai terjadi apa ini, siapa selingkuhannya gitu. Saya lihat ini, ini siapa ya? Saya naik ke atas, dia masih tidur. Ini siapa? HP siapa? Ini kamu SMS sama siapa? Gitu. Terus dia langsung tarik HP-nya. Masa tahulah. Kok kamu tulisannya kok saya sayang kamu, udah mau ketemu kamu. Udah masa tahu. Terus dia turun, terus sambil bilang, semua sudah terlanjur. Saya bingung waktu itu awal November. Saya sekitar tanggal 5-an gitu kan. Akhirnya dia merasa terlanjur karena sudah sayang dia kan. Oh, ya
Saya shock juga, kaget. Ya udahlah katanya, kita belajar berpisah, coba-coba pisah, coba-coba. Maksudnya saya buat percobaan, pisah dulu sama kamu. Iya, kamu di sini atau gimana? Nah, saya nggak serumah sama kamu. Terus ya nggak mau lah, masa saya buat coba-coba. Terus ya sudah, akhirnya saya bingung. Saya diskusi dengan satu teman kolega kantor yang dulu kerja. Saya diskusi, mungkin ada apa ya? Coba, hanya kan di kantor yang dulu saya kerja itu, bos saya tuh pernah pakai pengacara, dan pengacara itu kan kenal lah gitu. Akhirnya teman saya tuh coba suruh dia ngecek ada apa kan di kantor pengadilan. Jadi saya nggak tahu kalau itu ternyata sudah ada daftar acara perceraian. Nama saya dan nama suami saya sudah ada di kantor pengadilan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, di Selipis itu. Detik itu hari itu saya lagi penasaran, saya mau nanya orang yang bisa teropong gitu. Belum sampai saya ditelepon sama pengacara. Dia tanya saya, Ibu Ros lagi ada di mana? Oh, saya lagi di jalan. Ada siapa di sana? Ada teman saya. Saya berdua sama teman saya. Detik itu dia tanya, Ibu siap? Ibu siap mendengar ya? Siapkan hati. Ibu ini ada di daftar sidang perceraian. Saya ini nggak percaya. Detik itu air mata pun saya nggak bisa stop gitu. Saya lagi nyetir, blank. Tiba-tiba saya nggak tahu jalan, mau kemana, putar balik kemana, dan saya ada di mana, saya blank. Saya bilang, kita ini ada di mana ya sekarang? Detik itu shock. Mungkin itu namanya shock. Jadi saya cuma tahunya yang bicara tuh mata saya aja. Mulut saya nggak bisa ngomong lagi. Air mata saya turun nggak pernah berhenti. Setiap ngomong sama siapapun, air mata saya selalu turun. Dan saya waktu mau pergi ke tempat orang itu yang mau bisa bantu saya melihat terawang. Bisa jemput saya nggak? Saya nggak tahu dari mana nih. Akhirnya saya dijemput gitu. Nah setelah dari situ ya akhirnya ya kurang lebih yang nggak ada apa-apa hasil apapun juga melihat ke sana. Akhirnya saya putar balik. Akhirnya waktu itu saya pulang, saya pergi ke rumah teman saya yang dampingin saya. Saya cuma duduk diam. Tapi mata saya nangis. Saya cuma ngeliat teman saya, udah kata dia, sabar dulu. Ini kan baru dengar, kamu harus sabar. Saya cuma, apa benar saya jadi janda dengan 3 anak? Apa benar kenyataannya harus saya terima? Saya nanti jadi janda. Saya nggak bisa habis pikir. Saya harus apa? Saya harus bagaimana? Bawa anak ini. Terus saya masih belum tahu sidang itu seperti apa, dan saya nggak pernah terima undangan apapun, nggak tahu. Dan bagaimana cara menghadiri sidang pun saya nggak ngerti. Kayak saya cuma ibu rumah tangga. Ya, akhirnya saya mencoba untuk gitu menenangkan diri saya. Dan saya ketemu teman saya yang kolega itu, saya bilang, saya ini benar jadi janda.
mereka happy aja. Orang apartemen ada kolam renang kok, bisa main-main gitu. Saya nggak pernah mau menjatuhkan dia orang punya mental atau pikiran atau ada sesuatu yang terjadi, enggak gitu. Jadi saya simpan sendiri semua. Nah ini waktu anak saya masih umur 5 tahun, 4 tahun. Nah di sini saya sudah, anak saya masih belum tahu apa-apa, belum ngerti, dia happy aja. Gitu. Jadi detik itu saya akhirnya ya bersikap biasa-biasa aja. Depan anak-anak tuh saya nggak pernah mau nunjukin kalau saya tuh lagi kesusahan, saya lagi sebab anak saya yang terbesar itu lagi kelas 6 mau menghadapi ujian SD. Jadi biasanya saya ngajarin anak-anak, saya bikinin soal, saya siapin bukunya. Jadi waktu pindah itu saya cuma tahu bahwa barang anak-anak, buku anak-anak persiapan untuk belajar. Karena bulan Maret mau ujian. Akhirnya Januari kita orang sudah siap-siapin semua. Januari saya dipanggil sama yang pengacara teman saya. Ini gimana nih? Kamu mau naik banding? Saya mau naik banding. Saya rasa buat apa naik banding pun apa gunanya? Dan saya juga nggak mampu bayar pengacara. Saya kalau naik banding kan bisa dari hasil itu misalnya bisa bayar dia gitu. Saya bilang, tak usahlah, saya cuma pengen tahu apa yang terjadi sama rumah tangga saya. Dan saya sudah tahu. Dan inilah saya harus mempersiapkan semuanya. Di samping sini sedang sidang, sedang sampai ke keputusan pengadilan. Di samping ini anak-anak saya tiga yang lagi perlu menghadapi ujian. Gitu. Jadi, yang mana yang harus saya pilih? Yang mana? Mengurus anak-anak saya atau mengurus pengadilan? Gitu. Saya nggak pilih ngurus pengadilan, saya urus anak-anak saya. 3 jiwa. Saya lebih baik saya hancur sendiri dan saya percaya Tuhan itu baik. Jadi detik itu saya cuma tahu, saya bahkan handphone saya pun saya tutup. Saya nggak mau diganggu lagi. Saya cuma urus itu, saya fokuskan. Saya langsung beralih, Tuhan bantu saya alihkan pikiran saya. Fokuskan saya untuk mengurus anak-anak. Urusan pengadilan, saya udah nggak bisa tahu lagi, ngerti pun nggak, percuma juga. Saya detik itu, saya tahu. Saya siapin buku-buku semuanya, persiapan ujian, ajarin anak, ngurusin 3 anak. Yang satu waktu itu kelas 6 SD, yang satu kelas 3, yang satu lagi TK. Gitu. Masih TK, yang paling kecil itu masih TK. Umur 4-5 tahun. Akhirnya saya detik itu saya menghilang sampai anak saya selesai ujian, keluar hasil ujiannya, ijazahnya keluar semua. Baru HP saya connect lagi. Dan saya bilang, atas waktu itu suami saya ada telepon atau SMS gitu. Bilang, saya bilang, sorry, kamu mau sidang ya terserah gitu kan. Saya nggak mau urusin, saya mau urus anak-anak. Gitu. Dan ini hasilnya. Hasilnya mereka lulus dan naik kelas. Yang satu lagi udah mau daftar ke kelas 1. Belum, waktu itu TK, masih TK. Jadi itu yang sampai anak saya lulus. Waktu saya mau uji terima dipanggil sama ini pengacara ya. Kalau ini sidang keputusan sudah ada. Sebelum anak saya pengumumannya. Anak saya pengumuman lulus kan sekitar April Mei gitu.
Jadi Januari, Februari itu saya nggak mau pusing. Saya detik itu dipanggil katanya, Ibu, ini sudah ada keputusan, sudah ketok palu bahwa Ibu sah bercerai. Saya cuman didampingin teman kolega kantor. Ya dada saya diusap-usap, yang sabar. Saya coba detik itu, ya, saya cuma melihat anak saya. Saya cuma ingat anak saya aja. Saya harus bisa. Nah, detik itu ya keluar apa sertifikat cerai, kelulusan untuk berhasil cerai. Kelulusan ya Bu ya bilangnya. Udah lulus, ya, sertifikatnya keluar. Akhirnya keluar sertifikatnya. Sebentar saya ambil. Oh iya, ada anjing. Jadi ini sertifikatnya. Ketok palunya itu sama tanggal pernikahan. Pernikahan saya, ketok palu cerai, tanggalnya sama. Dan saya, ya kita bisa apa? Saya nggak bisa apa. Saya cuma terima. Ya sudah, kita terima saja. Walaupun air mata ini nggak pernah stop ya. Saya ngomong sama siapapun, air mata saya nggak pernah berhenti gitu. Nah, itu ceritanya sampai anak saya lulus, itu yang tadi saya stop. Nah, ijazah anak saya kasih, saya bilang ke bapaknya, anak kamu pintar loh, lulus angkanya tinggi, bagus. Anak saya tuh dari kecil tuh saya selalu ngajarin untuk saya ngajar dari kelas 1 SD sampai dia lulus gitu. Saya ngajarin anak gitu. Semuanya saya ajarin sendiri. Di samping les, pulang juga saya perhatikan. Saya seorang yang paling takut kalau anak tuh nilainya jelek. Paling takut kalau dia tuh kenapa-napa ulangan dan gak dapet hal-hal yang bagus gitu. Gak usah mesti terbaik, tapi jangan jelek gitu. Nah, jadi saya selalu urus, setiap hari urus anak, sampai anak saya besar gitu. Yang lucunya ini anak saya yang paling kecil ini, waktu itu kan baru 4 tahun sampai 5 tahun ini. Kalau kulkas saya kosong, dia selalu ngomong gini, Mami, kita lagi miskin ya. Habis, oh kenapa? Nggak ada susu di kulkas. Gitu. Oh iya, iya. Saya cuma taruh susu. Dia bilang, kita udah kaya ya, Mam. Kita banyak duit lagi ya, Mam. Ada susu soalnya. Itu hal yang sadar. Aku mau kuliah di mana, Mam? Dia tanya. Saya bilang begini, kamu mau kuliah di mana? Saya mau kuliah di Amerika. Saya kaget juga keinginan anak saya ini mau ke Amerika. Oh, saya ingat ucapan itu adalah doa. Yang kita pikir itu pun doa. Terus, ya udah nanti ke Amerika. Wah nggak punya sih. Dan saya cuma ngomong gini, ini ada sedikit menyangkut dengan law of attraction-nya. Jadi tarik-menarik hukumnya ini saya sadarin gitu. Ternyata berkaitan sini semua. Ternyata waktu itu saya ucapin, saya belum ada apa-apa. Saya pun nggak tahu bagaimana dia bisa kuliah. Dan teman dia sudah urus dan udah kasih depositonya ke bank, udah kasih lihat jaminannya,
waktu mengedaftar ke Amerikanya kan biasa ada jaminan dulu di bank, baru bisa ambil pendaftaran ke Amerika. Saya bingung duit itu dari mana ya. Bingung. Pokoknya saya bilang, bisa, kamu bisa ke Amerika belajar. Aku harus les Inggris loh, Ma. Les TOEFL yang 1 bulannya 6 juta gitu. Ya sudah, les aja gitu. Jadi ya saya suruh daftar, saya suruh ini, dan detik itu anak saya tes TOEFL, Mam, ini segini kayaknya kurang deh, aku lulus kayak dia berasa nggak lulus padahal udah lulus TOEFL-nya, udah tes lagi, akhirnya sampai TOEFL-nya dapat lumayan tinggi 700 something gitu ya, akhirnya dia diterima kan di Amerika gitu. Nah kan kita harus show money, nah itu ceritanya gini, waktu saya harus siapin uang ambil formulir itu, saya sebenarnya kurang 20 juta kan harus tumpukin duitnya gitu. Detik itu saya bingung nih duit lagi dari mana ya kumpulinnya ya. Saya turun dari apartemen ke bawah, saya sambil di otak saya begini, tuh dapat dari mana ya? Saya doa. Ketemu pengelola apartemen itu. Apa kabar Ros gitu kan? Basa-basi. Anaknya gimana? Anak saya lagi mau daftar ke Amerika. Gitu. Bagaimana udah beres? Belum. Apa yang belum beres? Saya harus kasih lihat uang pendaftaran sekian totalnya. Dan saya kurang sedikit. Kurang berapa? Kurang 20 juta. Saya terus bisa bantu saya, Pak. 5 hari aja saya pinjam. Akhirnya rekening kamu berapa? Langsung ditransfer, detik itu penuhin, saya dapat total yang saya mau. Akhirnya berhasil dapat, dan setelah beres saya balikin. Jadi ya detik itu banyak ya penolongnya. Begitu saudara saya juga ada yang nolong. Ada aja saya balikin lagi. Karena ini kan demi anak kuliah gitu. Walaupun minjem nggak ada duit, nggak tahu ke Amerika urusan nanti deh. Pokoknya saya nggak mau pikirin apa gitu. Uang sekolah apa saya nggak pikirin. Saya cuma tahu detik itu daftar dulu dan yang penting. Karena dia nggak daftar di Indonesia. Nekat. Universitas di sini nggak didaftar sama sekali. Dan sebenarnya saya masih belum tahu apa yang terjadi besok. Nggak ada yang saya nggak tahu. Saya cuma detik itu anak saya bilang, Mam, teman-teman sudah beres loh, udah dapat apanya tuh TI-nya gitu segala macem, surat-surat, udah yang kasih minta visa studentnya, dia belum beres. Oh ya nanti aja. Ya udah. Detik itu ini yang saya sangat takjub dalam hidup. Aneh tapi nyata. Di apartemen, di balkon. Saya jam 12 malam. Saya cuma pandang langit. Pandang langit. Saya masih belum ngerti nih cara law of attraction ya. Saya nggak ngerti. Cuman detik itu saya jalanin dengan hati. Tuhan, langit itu begitu besar. Bintang itu indah sekali. Ada bulan, ada bintang. Dan langit ini besar bahkan itu kuasa Tuhan. Tuhan itu hebat.
kau pasti bisa meluluskan, mewujudkan harapan anak saya. Wujudkan, dia mau ke Amerika, dia mau ke Amerika, dia mau sekolah di Amerika. Wujudkan Tuhan. Saya sambil, ya namanya anak pengen apa ya, kita sebagai ibu rumah tangga. Saya pengen ini terwujud. Kita ke atas, saya minta. Tuhan bilang kan kalau minta, maka akan diberi. Saya minta Tuhan, saya minta. Betul-betul sungguh dari dalam loh. Jadi itu nggak spontan aja. Akhirnya setelah itu saya habis berdoa. Esok harinya kira-kira jam kantor udah mulai buka. Tiba-tiba saya dipanggil dari paman dia. Terus ngobrol-ngobrol. Ini sebagai malaikat anak-anak saya. Jadi dia tanya, anak-anak mau kemana? Anak-anak gimana sekolah? Anak-anak mau sekolah. Terus ditanya anak yang paling besar, mau sekolah di mana? Mau kuliah di mana? Amerika. Dia kan juga polos aja, mau kemana? Amerika. Itu dari mana Amerika? Tapi ternyata orang yang sangar, yang kelihatan mukanya itu, ya kalau kita sebagai anak itu, kalau ngeliat muka apak-apak gitu, asik gitu kan, mukanya sangar ya, lebih tua gitu, totok gitu. Ternyata dia besok bawa ijazahnya. Besok dibawa semua ijazahnya. Dia lihat ijazah anak saya. Dan ini udah ngurus ke Amerika. Daftar yang tanpa tali, tahu dulu apa yang terjadi. Iya. Ternyata butuh berapa? Kita orang harus kasih show ke Embassy Amerika. Butuh berapa? Lalu langsung saya dikasih, taruh duitnya ke bank anak saya. Ditaruh duit ke bank saya. Saya untuk show ke Embassy Amerika. Akhirnya itu nggak sampai 1 bulan. Orang lain biasa kalau deposito kasih lihat ke Embassy Amerika itu harus 3 bulan. Dan saya cuma 3 minggu. Duit itu ditaruh. Dan 3 minggu itu tanpa, mungkin saya juga nggak ngerti kenapa. Semua itu jalan lancar. Ada aja jalannya, ketemu jalan lancar. Walaupun kayaknya gimana ya, was-was gitu sebentar-sebentar. Ya, iklan. Aku udah gendong. Maaf, ada gangguan. Nah, jadi gini. Detik itu anak saya sendirian yang belum interview. Jadi dia pagi-pagi interview jam 6 pagi ya, harus sudah pergi ke Embassy Amerika. Mam, aku interview dulu. Ya, pasti diterima. Pasti approve. Jam 9, saya di rumah, saya doa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua pasti bisa. Tangan kosong, segala-galanya kosong. Tapi ada Tuhan. Jam 9, hasil sudah keluar. Dia telepon dari jalan. Mam, approve. Wow, hebat. Terima kasih Tuhan. Saya langsung bersyukur sama Tuhan. Akhirnya
udah tenang, prepare semuanya, dan dia bisa ke Amerika. Akhirnya rumah nggak punya. Detik itu saya cuma serahkan hidup saya, dan jangan lupa kita, Tuhan pelihara kami. Teruslah jaga kami. Teruslah ada bersama kami. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kepada tangan. Tak peduli bagaimanapun jalannya. Saya tahu hasil akhirnya aja. Pasti Tuhan wujudkan. Dan saya nggak tahu caranya, tahu lewat gitu. Jadi hadapin gitu. Terus anak saya sampai mau direbut dia. Terus saya jadi ada yang ngintai sekolahan anak-anak naik motor gitu. Terus waktu itu saya udah curiga. Sebelum itu terjadi saya udah curiga. Pasti ada yang ikutin ke sekolahan. Gitu. Ternyata benar. Yang ngikutin, dia tungguin sampai selesai. Terus itu nggak balik-balik ke rumah. Mau tungguin berapa jam coba masih selesai. Tiap kali anak-anak selesai itu jam 7, jam 8 malam. Ya. Jadi saya banyak kejadian yang Tuhan tunjukin secara nggak sengaja ya. Kasih saya perlindungan. Sebelum terjadi, saya udah dikasih firasat. Oh ini akan ini. Jadi saya disuruh kayak menjaga dulu gitu. Sebelum ada ini. Gitu. Seringkali kalau kita ada apa, kayak orang paranoid tahu duluan, jadi saya cegah dulu gitu. Nah, bagaimana saya menangani ini semua? Itu bukan satu kebetulan sih. Kayak waktu sebelum perceraian terjadi itu, sebelum cerai, kan pasti ada tuduhan-tuduhan itu, supaya saya dianggap tidak layak menjadi jadi untuk itu ngasuh anaknya, hak asuhnya. Jadi saya itu kan 2005 sah cerai, 2004 itu kejadian, ada kejadian waktu itu saya itu siang-siang diajak ada perdebatan sama, bukan perdebatan kayak orang tuh kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Atau malam-malam jam 2 pagi saya itu lagi udah tidur. Jam 2 pagi itu tiba-tiba ada 2 orang, badannya gede sih, cowok datang. Dan saya dipakein baju orang gila. Oh iya. Saya dipakein baju orang gila. Tangan saya ke belakang diikat. Dan saya kaget. Siapa dong kalian itu? Saya mau dibawa kemana? Saya mau diapain? Saya nggak ngerti. Baju orang gila tuh kayak gitu. Orang gila tuh harus pakai baju itu. Saya nggak ngerti. Cuman saya tahu Dharma Jaya kan rumah sakit jiwa. Terus jadi dengan begitu kok putus ya? Halo, putus nggak? Enggak, suaranya masih ada kok. Ya. Oh ya, ada yang telepon. Jadi waktu itu saya di jam 2 pagi itu masih keadaan ngantuk-ngantuk. Sebentar aku. Ya, oke, baik. Pagi Kak Ade. Pagi.
Ya, sorry nih kepagian nih, sorry dari pasar. Iya, Maafnya iya. ada gangguan. Ya, silakan Bu Ros. Jadi Ya. sampai mana di rumah sakit itu, saya kan diikat Ya. tangannya, terus 2 orang itu kuat sekali sih, saya diangkat kiri kanan. Pas mau ke pintu, saya split kakinya saya gitu. Saya nggak mau keluar, nggak mau, jangan bawa saya keluar, saya mau dibawa kemana? Tuh, terus pokoknya dijagain, saya naik ke mobil, suami saya dijagain kiri kanan, gitu. Nah, sampai ke rumah sakit jiwa di Mangga Besar. Di Mangga Besar, jadi saya itu jadi dia pas masuk gerbang, saya dibawa yang ke arah yang kiri itu, sebelah kiri. Terus kalau sekarang kayaknya udah dibongkar ya. Waktu itu dibawa, ruangnya agak kedap ya. Saya nggak tahu kalau ruang orang gila buat orang sakit jiwa itu seperti itu. Ranjangnya sih agak kecil gitu. Saya dinaikin ke sana, ditidurin, dimiringin badan saya disuntik gitu. Bentar, saya ada telepon. Halo. Lagi telepon kayaknya, Bu Ros. Ada telepon masuk. Kobe. Ya. Jadi suaminya masih mantau terus ya? Aduh, maaf. Jadi saya disuntik itu reaksinya cepat sekali ya. Reaksinya nggak lama. Ini saya agak pusing sih. Waktunya itu setelah udah cerai gitu? Saya lihat mereka tanda tangan. Setelah berapa tahun setelah saya sama 2 temannya yang bawa saya ke rumah sakit juga. Terus saya bilang, saya mau diapain? Saya kan nggak gila. Anak-anak kasihan loh di rumah. Bawa saya pulang lagi. Saya teriak, bawa saya pulang. Saya nggak gila. Tapi detik itu saya udah mulai sempoyongan. Saya nggak pakai sendal loh. Saya turun ke bawah. Saya lari. Antar saya pulang. Saya mau ketemu anak-anak saya. Bawa saya pulang. Sebenarnya kasihan tuh anak yang pertama itu agak melihat. Karena terbangunnya waktu saya mau dibawa ke rumah sakit, anak saya dari atas cuma melihat dari sela-sela tangga pegangan itu. Mami, anak saya cuma, terus saya lihat tidur. Mami kenapa, Mami gitu. Tapi saya nggak bisa kan, saya lagi diikat. Nah, jadi detik itu entah dia ingat tahu nggak. Cuman dia bilang sih, saya tahu tuh Mami ada di bawah orang. Cuman Bu Ros, tahun berapa ya kurang lebih Bu Ros? Dia bilang. Tahun berapa ya Bu Ros? Jadi ya saya bilang itu ya jangan sampai aja ya itu tersimpan. Jadi dia merasa kok ada story begitu, historinya kurang bagus gitu kan di memorinya dia. Jadi saya nggak mau ada memori yang jelek. Bahkan memori tentang bapaknya pun saya nggak pernah cerita hal-hal yang bagaimana sehingga mereka kesannya juga is okay. Kita dihina, kita ketemu orang menghina kita orang ketemu fitnah kita. Semua itu sakit, nggak ada yang nggak sakit. Sampai saya dibilang
saya telah memperlakukan ini difitnah seperti kacung. Mana mungkin dia tampangnya saja diperlakukan dia seperti kacung. Jadi kayak orang mengada-ngada dan saya nggak bela diri. Oh enggak, saya begini, saya membenarkan. Kagak. Jadi percuma kita membela diri, membenarkan diri terhadap mereka yang nggak akan pernah bisa menerima kita. Gitu. Jangan memaksa aja. Saya jadi di situ saya belajar. Jangan memaksa orang untuk menerima kita. Menerima kita untuk kita diterima dia gitu. Enggak. Kita sholat kan maksa kehendak. Orang kalau sudah namanya ada rasa kebencian dan tidak antipati sama kita yang harus menyesuaikan diri kita sendiri. Kita imbangin diri kita sendiri. Dan take times. Gak mungkin langsung kita tiba-tiba ngerti kehidupan ini kok kenapa kita ada penolakan, kenapa kita kok dibenci gitu. Itu kan ada. Yeah. Dan kita sering menyalahkan diri kita otomatis. Mungkin kita banyak kurangnya ya. Oh kita banyak salahnya nih. Kita put the blame on myself gitu. Seringkali begitu. Akhirnya kita jadi minder. Detik itu pasti kita ngalamin hal-hal. Aduh, aku sendirian ya. Aku minder. Dan aku takut. Lalu kita sampai kapanpun itu nggak akan kita bisa merubah orang. Kita nggak bisa berubah. Orang harus baik sama kita. Di situ saya belajar. Bu Ros pernah nggak sih dalam satu titik yang terbawah itu akhirnya misalnya pengen mati aja, terus mencoba bunuh diri gitu pernah? Nah itu waktu saya ditipu uang untuk beli rumah. Jadi saya pernah sama yang kolega yang bantu saya urus perceraian itu. Jadi saya dulu sebenarnya udah cicil rumah, tapi ada kejadian itu karena saya ada sidang cerai dan saya beli ini tuh di sebelum cerai kan, saya pernah tabung duit gitu beli. Ternyata mau dijual under tangan dia gitu, dia mau bantu saya supaya nggak kena belah dua gitu kan. Karena kan saya kan udah tahu saya pun nggak dapat harta gono gini gitu. Waktu yang isi materai itu yang blank itu ternyata kan saya kan ditulis tidak ada hak asuh anak, tidak dapat harta gono gini gitu. Sampai akhirnya surat cerainya keluar gitu kan. Memang hasilnya saya nggak dapat apa-apa gitu. Tapi puji Tuhan itu pamannya itu membantu karena yang dia pandang mungkin itu seperti cucu ya gitu, seperti cucu karena kan itu kan sebenarnya mertua saya sama dia yang kerjasama gitu. Jadi ada bantuan itu saya maksudnya bukan minta gimana gitu. Ya terserah dia aja mau bagaimana bantunya gitu kan. Ya kita bersyukur aja. Masih ada malaikat-malaikat yang baik. Tuhan memakai seseorang jadi malaikat kita. Miraculous. Jadi kita tadi cerita sampai tentang apa ya? Di rumah sakit jiwa itu ya. Nanti tentang miracle satu sesi lagi kayaknya, Bu. Iya. Banyak miracle-nya. Kita bingung mendengarnya. Ya. Jadi di saat saya dimasuk ke rumah sakit jiwa itu kemungkinan yang fatal itu ya itulah ada untuk membuktikan kalau saya itu ibu rumah tangga yang sudah sakit jiwa yang nggak mungkin dapat hak asuh gitu.
Jadi akhirnya nggak tahu gimana saya dibawa pulang, tapi saya sudah sempoyongan. Itu Jumat pagi kejadiannya, saya nggak sadar sampai hari Minggu jam 7 malam. Berapa hari? Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi saya sadar-sadarnya terbangun tuh jam 7 malam. Jam 7 malam, waktu itu saya kayak cekek di sininya. Susah napas. Nggak tahu overdosis, nggak tahu gimana gitu ya. Saya juga nggak ngerti kayak gitu. Cuman pas saya bangun-bangun, kok lemes ya ngeliat gitu. Tante saya datang, tante yang dari keluarga saya datang. Dia melihat, kenapa? Saya mau panggil nggak, saya nggak bisa. Saya cuman gitu doang. Suara saya nggak bisa keluar. Saya lemes gitu. Dan akhirnya karena nafas saya juga susah, dia teriak-teriak, menurut saya dilarikan ke rumah sakit gitu. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit Pluit. Detik itu. Nggak tahu dia ngomong apa ke dokter, katanya saya stres lah, saya mau inilah gitu. Ya saya iya aja lah, kan nggak lagi lemes gitu. Akhirnya disuntik sama dokter supaya kayaknya dikasih ini nih apa oksigen. Akhirnya saya agak lega napasnya gitu. Tapi ini saya biru, agak sedikit pucat-pucat gitu, bukan yang hitam biru gitu, agak pucat-pucat gitu. Akhirnya saya dibawa pulang lagi gitu. Nah, terus tapi saya nggak sakit hati. Saya cuman dalam hati pikir, kok tega ya gituin aku gitu. Sedih gitu. Kok bisa ya bawa aku ke rumah sakit jiwa? Padahal aku nggak gila. Dan aku cuma satu rasa syukur saya tuh. Saya nggak dikurung, saya bisa terlepas, dan saya bisa kumpul sama anak-anak. Dan anak-anak saya itu semuanya sih, yang ketiga sih belum kelihatan, masih kecil ya, baru umur 20 tahun. Kalau yang ke-1, kedua, yang kedua juga sudah lulus gitu. Kemarin foto lulusannya belum saya kasih. Yang kedua tuh udah lulus sekolah, waktu itu di sekolah di Singapura. Ya, jadi udah selesai, udah kerja di sana, lagi hitung kerjaan gitu ya, sambil bikin. Nah sekarang jadi anak saya tuh masing-masing punya misi sendiri. Malah sekarang dia ngebalik ke saya, ngebalik. Itu bukan target aku. Aku punya target yang ini. Oh, up to you. Dan sekarang udah keputusan dia kayak udah beda lah. Jangan disamain lagi kayak level-level aku gitu. Kita sudah anggap dia harus melambung. Jangan kita tarik ikut kita. Biarkan mereka melambung aja. Itu pikiran saya sih. Jadi saya yang Luna. Kenapa saya bilang ini ada tarik menarik dengan hukum tarik menarik gitu ya? Iya. Yeah. Dulu waktu saya baru cerai, saya pernah bilang, kalian tuh temen desain ya. Nanti saya mau punya anak 2 desain, 1 bisnis. Kalian belajar desain yang benar, bisa jadi desainer, desain interior. Itu waktu tahun 2006 saya ngomong, 2006 pasti. Jadi udah cocoknya desain aja. Kalian bagus desainnya. Terjadilah sekarang yang sekolah desain 2, 1 bisnis. Gitu. Itu terjadi. Nah itu setelah saya jadi belajar di sini, ternyata itulah hukum tarik menarik. Benar-benar harus di sini loh. Udah sama di sini.
ini harus nyambung kayaknya. Betul. Karena saya benar-benar mau. Saat itu kayak nggak perlu maksa, tapi nyampe. Iya. Seperti itu, gitu. Itu ya saya, seperti kayak gitu KB ya. Iya. Jadi kesampaiannya. Ya. Jadi mungkin nanti kita lanjutin sesi 2 hari apa ya Bu ya? Yang tentang lebih ke miracle-nya. Nah itu Bu. Hari Rabu lagi itu ya. Oh, Rabu lagi. Hari apa maunya itu? Terserah, Rabu boleh. Rabu. Boleh. Ya. Jadi ada jeda. Episode kedua deh. Ya. Udah Hari kata kalau yang Ibu simpulkan dalam ini tentang juga pemaafan, itu kesimpulan Ibu 2-3 kalimat apa Bu? Jadi dalam menjalani proses penderitaan, Ibu kayaknya gampang banget ya kayaknya maafin ya. Seperti itu. Cerita juga udah lepas, udah nggak ada emosi bencinya lagi. Kita yang malah benci-bencian di sini kali. Nah. Iya, kalau yang ngelihat itu saudara saya, kalau ngelihat mereka itu pantas sambil stres ya gitu. Jadi malah, ini gimana Bu? Silakan. Ya, silakan Bu. Penutup. Ya. Tadi gimana Kak? Oh, enggak. Jadi sebetulnya menurut saya itu yang sebetulnya yang membukakan jalannya Ibu, ada aja rezekinya, ada aja akhirnya bisa sekolahin anak ke Singapura, ke USA. Karena apa ya? Hati Ibu tuh udah digituin tuh lapang gitu loh. Misalnya lapang dalam mereka kata kebenciannya cuma kalau kita mah bisa bertahun-tahun Bu, mungkin belasan tahun gitu ya. Iya. Ibu, ya. Tapi udah bisa rilis seperti itu, terus akhirnya rezeki ada aja gitu loh. Walaupun itu miracle-nya banyak. Nanti saya cerita miracle ya, miracle istimewa. Karena kan kita waktu menghadapi masalah itu, pertama kali saya tahu wah ini beban berat nih, bikin saya syok. Saya bukan cari orang, detik itu nggak tahu gimana. Saya sama anak-anak ngumpul. Mungkin dari situ jalan kita semua diatur sama Tuhan. Dan nggak tahu caranya, pokoknya semua itu bisa lewat gitu. Hal-hal anak mau ujian, hal-hal besok dia mau, anak saya yang ketiga aja mau ujian masuk universitas, itu nekatnya luar biasa ya, daftar cuma 1 universitas gitu. Iya. Dan nekat kan gitu. 3 anak saya tuh daftar cuma 1 aja, saya mau yang ini. Nih doain ya, saya lagi mau tes nih, mau daftar masuk kuliah. Oh ya udah, pasti diterima. Saya jadi ngomongannya, udahlah pasti diterima. Mami so tahu. Saya suka dibilang gitu sama anak-anak. Mami so tahu katanya gitu. So tahu gitu. Jadi saya waktu itu ternyata dari 5.000 siswa yang tes, yang diterima kan cuma 1.500. Termasuk anak saya gitu. Jadi puji itulah miracle-nya. Bahkan kadang-kadang nggak tentu ya gitu. Jadi ini ada sedikit cuplikan kita. Tapi bahasa Inggris ya. Gak apa. Ya. Be the person who breaks the cycle. If you were judged, choose understanding. If you were rejected, choose acceptance. If you were shamed, choose compassion. Be the person you needed when you were hurting, not the person who hurt you. Vow to be better than what broke you. To heal instead of becoming bitter, so can act from your heart, not your brain. Jadi berbuat sesuatu dari hati, jangan dari luka kita. Kalau kita dari luka kita akan jadi tambah membenci. Jadi di sini saya Inggrisnya sih pintar-pintar blow on-nya. Ini kira-kira jadi orang tuh kalau ada yang menghakimi kita ngertiin aja. Kita jangan coba dia suruh dia mengerti kita gitu. Itu nggak akan bisa. Kalau kita dalam penolakan, kita ditolak.
orang namanya sudah benci kita, udah persepsinya negatif. Kita jangan suruh dia jadi, lu harus terima kita. Kita terima aja. Bahkan kita terima diri kita, it's okay lah. Kita jangan maksa dia. Gitu. Dan kita waktu itu, kalau kita dipermalukan, yang fitnah kita bersabar. Sabar itu pahit, dan kadang-kadang kita hilang pede ya, hilang rasa percaya diri kita itu ada. Tapi ya sabar aja. Jadilah kita orang yang bisa diperlukan, orang yang dibutuhkan. Misalnya kayak seperti kita jangan jadilah orang yang dibutuhkan, jangan jadi orang yang seperti orang yang nyakitin kita, jangan jadi dia lagi, gitu. Jangan, dan berjanjilah sama diri sendiri untuk lebih baik daripada lebih baik gitu. To heal instead. Dan kita harus menyembuhkan, kita harus sembuh dulu luka batin kita. Jadi kita jadi becoming to heal instead of becoming bitter, so you can act from your heart. Jadi kita sembuh dulu, kita berlaku dengan hati. Jangan ingat-ingat orang itu nyakitin dan kita harus nyakitin balik. Gitu aja. Untuk episode yang kali ini. Ya. Thank you ya, Bu Ros. Itu teladan kita bersama. Saya juga harus belajar dari Bu Ros bagaimana dalam sakit begitu rupanya, tapi tetap bisa memaafkan, itu luar biasa sekali. Thank you Bu Ros. Mungkin kalau Bu Ros misalnya dari sini nanti ada yang telepon buat konseling, boleh ya Bu Ros ya? Siapa tahu ada yang pengalaman yang sama. Iya boleh. Saya terbuka. Saya suka kok. Kadang-kadang saya ada teman ya yang gimana, yang lagi ada masalah. Kok dulu lu bisa lewatin sih gini-gini, dia suka nanya saya gitu. Gimana sih caranya gitu? Aku bilang ya, aku kasih tahu pelan-pelan gitu. Iya. Oke, thank you. Cukup untuk sesi ini. Jadi bagaimana kita memaafkan biar segalanya itu dilancarkan. Jadi semuanya harus belajar dari Bu Ros. Saya juga thank you banget. Thank you banget kesempatannya bisa bersharing. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Iya. Nanti miracle-nya bagus. Iya, pasti. Miracle luar biasa gitu. Iya. Bisa ya seperti itu ya. Aduh, gua mah. Kembalikan lagi ke Pak Albi sama Pak Indra. Iya. Oke. Sekian di gratitude kita. Sampai jumpa Ramadan dengan Bu Ros lagi. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih Koabe, Bu Ros. Bermanfaat buat semua. Ya. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih Koabe. Terima kasih Pak Indra. Anaknya masih single semua, Bu? Makasih juga semua teman-teman. Anaknya masih single nggak, Bu? Single. Tiga-tiganya? Belum punya pacar? Yang mana tuh, yang mana? Ke-1, ke-2, ke-3 tuh. Siapa tahu di sini Windra Lau, lu jomblo nggak Windra Lau? Yang kecil masih kuliah, baru semester tahun kedua ya, tahun kedua. Yang pertama di Amerika, yang kedua di Singapura. Yang kedua ya di Singapura. Yang ketiga di Jakarta. Kuliah di mana yang ketiga? Tapi yang kedua bolak-balik ya, bolak-balik. Ya. Selesai sih. Kadang-kadang dia lagi jalanin di sini juga lagi mau kerja. Satu Bu, pertanyaan yang tertinggal, merek sampo-nya apa Bu? Apa? Merek sampo. Hah? Sampo yang dipakai, sampo. Sampo saya? Iya. Oh, pakai Clear.
Kenapa tuh? Jadi promo nih. Bisa bagus gitu sih. Iya, cantik, Bu. Saya umur berapa ya sekarang ya? 54. Oh, 54. Pakai clear saya malah nggak cocok. Bahas produk sekarang. Saya umur 54. Mau ke Singapura bisa tuh. Mau ke Singapura. Ada tante di sana juga. Oh gitu. Banyak itu ya. Tapi liku-liku hidup itu bagi saya tuh kayak PR. Sedih sih kalau lagi ngadepin ya sedih, kayak sekarang nggak punya rumah gitu ya. Stresnya ada gitu, bukannya nggak ada gitu. Jadi banyak lah. Ada yang mau tanya? Lolos aja ya. Cuman kalau sampai sesi cerita gini udah nggak terbawa lagi lah ya Bu ya. Kami yang terbawa. Boleh bro. Air matanya gini loh. Kalau kita nonton film kayak nonton film komedi, terus kejadian yang sama, bosen kan nangis, ketawa mulu, akhirnya jadi nggak ketawa. Ya, kesedihan saya itu saking udah kayak kebal gitu, nangis lagi. Air matanya kadang-kadang sih kalau lagi merindukan sesuatu, ya bisa nangis. Air mata tetap ada. Cuman nggak sebasah kayak dulu gitu. Ada luka batinnya pasti ada. Yang penting harus healingnya. Nah itu nanti sesinya itu healingnya, cara healingnya itulah yang luar biasa ya. Mulai terhealingnya kapan? Kita itu kalau mau terima Tuhan, waktu berdoa itu yang saya alamin ya. Selagi saya mencaci maki, selagi saya ngedumel gitu, nggak ada reaksi loh, doa kita nggak ada reaksi. Ketika saya berlutut, Tuhan ajarin saya mengampuni mereka, karena saya tidak mampu mengampuni mereka dengan cara saya sendiri. Kecuali engkau ikut campur di sini, baru mampu. Jadi aku kalau sendiri manusia, kita manusia biasa. Kita nggak bisa gampang begitu lepas mereka yang melakukan hal-hal gitu. Cuman kekuatan dari Tuhan bisa. Ya Bu Ros, namanya juga Robi. Jadi dari cerita Ibu, saya nangkapnya gini. Saya juga doa, tapi memang saya bukan pendoa. Bukan maksudnya maksudnya saya nggak pintar doa. Saya doa tapi nggak pernah dapat apa yang kan. Cuma sejak bergaul sama si Ko Abed nih, ngomongannya kan dia doanya memang pintar ngerangkai kata-kata yang penting. Saya jadi terbantu saat ini dan juga dengar dari Ibu kita perlu bantuan orang cara berdoa juga Bu ya. Seperti saat ini saya bergaul sama Albert, jadi saya tahu cara berdoa. Iya. Itu tanya Pak Abe dari jago berdoa. Ya, Pak Abe. Kalau budak. Ya, enggak lah. Saya belum semenderita Bu Ros, belum bisa. Gitu loh. Itu sih sebetulnya kata kuncinya tadi Bu Ros itu satu itu loh. Kita nggak bisa dengan daya kita nggak bisa mengampuni. Itu nggak bisa. Tapi Bu Ros tadi benar-benar malah nyerahin ke atas ya biar dia bisa mengampuni. Nah, itu yang paling penting menurutku ya. Jadi dalam satu titik dalam hidup kita serahin ke atasnya itu yang benar-benar pasrahnya itu. Nah, itu yang paling penting. Nah, saya sih cuma garis bawain aja yang Bu Ros itu ngelakuin dan itu kunciannya sebetulnya. Dalam segala aspek gitu ya, dalam titik terendah, itu kita bilang, aduh gue nggak mampu, saya nggak mampu mengampuni yang bajingan seperti itu gitu, mengampuni yang gue udah diginiin gitu loh.
tapi kita serahkan kepada Tuhan, ya udah biar Dia yang memampukan gitu. Secara manusiawi mah mungkin Bu Ros juga kalau nggak bergantung sepenuhnya sama yang di atas nggak mampu, tapi kunciannya Bu Ros itu dia bergantung, benar-benar berpusat, karena dikondisikan begitu juga ya Bu Ros ya. Jadi udah kayak dipaksa secara keadaan ya. Nah, tapi di situnya adalah kekuatannya. Bukan lari yang ke enggak atau segala macam, tapi benar-benar bergantung dan pasrah. Ya udah gitu. Berpusatnya kepada Tuhan. Nah, itu sih kunciannya sebetulnya. Yang seperti itu ya diriku pernah ngalamin ya berpusatnya kepada Tuhan gitu loh. Seperti itu. Nah, semuanya kalau nanti teman-teman ngalamin atau sedang ngalamin, ya di situ kunciannya sebenarnya di situ, kekuatannya itu ya di Tuhannya itu. Gitu. Saya mungkin akhirnya kan sampai kalau sekarang ini kan kita bisa ini lolos juga ya kita dari lubang jarum. Kalau kita ngalamin lagi ya Bu Ros, wah nggak bisa itu. Bu Ros masih mute itu, jadi nggak kedengeran. Iya. Kalau kita ngalamin lagi mungkin belum tentu lolos, Rob. Gitu. Tapi karena kita udah lewatin, wah bisa juga ya lolos ya. Nah, kalau lagi pas baru ngalamin, gimana nih lewatin Dani? Gimana nih ya gitu. Nah, benar. Bapak semua itu bisa lewat. Kebelit utang, ditipu orang. Uang saya diambil, terus saya jadi punya utang. Bebelit-belit gitu. Banyak tuh utangnya. Tapi diganti Tuhan gitu loh. Ya, sesi berikutnya Bu. Ya, oke, mungkin kita tutup aja. Jadi biar ngangenin, biar Rabu depan kita berlanjut gitu ya. Kangen terus sama Ros ya. Ya, sejak saya gabung di sini ya Bu Ros ya, kayaknya saya juga sama Koabet, sama Pak Indra, sama teman-teman lain, Ivon atau siapa saya belum sebut. Jadi lingkungan saya sejak begini, saya merasa nggak sendirian jadinya. Memang sih perlu tempat untuk mencurahkan sama menerima ini yang dibutuhin nih, kayaknya kayak kondisi sedang turun sih memang ini. Suatu saat Rob, lu harus cerita Rob, mungkin maksimal ya, paling lama 5 tahun lagi lu harus cerita di sini. Tapi udah sukses, udah berhasil, udah ini gitu, udah melalui segala pencobaan Rob. Iya, di sini masih belajar nih saya, baru belajar. Thank you banget Robert, thank you banget. Sama-sama Rob. Iya. Oke, mungkin begitu saja saya tutup aja. Jadi biar nggak makin lanjut lagi. Thank you, Bros. Thank you banget ya. Terima Pak Abid, Pak Indra, semua. Bye-bye. Thank you semua. Have a nice day. Thank you.